dalam rangka menjaga kemampuan kita, yaitu dalam kegiatan KIIB yang dilaksanakan oleh KPU Muntayam segera dimulai. Nah, sebelumnya kami sampaikan rincian acara pada sore hari ini. Sebelum kegiatan itu mulai, nanti ada tadarus oleh Ustaz Evan Riyato, kemudian baru kita buka pada acara sore hari ini. Selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Dudi Rusadi, yang insya Allah materinya mengenai Sirah Nabawi. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun tanya jawab, dan juga informasi-informasi dari panitia. Semoga nanti bisa kurang lebih jam 17.15 kegiatan pada sore hari ini sudah selesai, karena mengingat banyak juga jamaah yang agak jauh. Untuk ini lebih efektifnya waktu, untuk selanjutnya kami berikan kepada Ustaz Evan Riyato. Kepada beliau dipersilakan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbana bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. يخدعون إلا أنفسهم وما
أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وكهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم bukan su tapi su. Bukmun amyun fahum bukmun amyun fahum la yarji'un بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Para hujaj, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini Allah izinkan kita untuk bermuajahah, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita semua. Alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji 1 tahun pun tidak akan cukup kalau kita ketemu sepekan sekali. Ya, sangat banyak sekali rangkaiannya, apalagi analisanya. Kalau hanya berbicara secara kronologis bagaimana kehidupan Rasulullah SAW putus asa. Tapi kan hidup beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Rasulullah diisra dan dimi'rajkan itu pada tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-12 kenabian. Jadi akhir tahun ke-12 kenabian. Ya banyak kisah di perjalanan Isra dan Mi'raj dan banyak pelajaran juga. Ya kalau kita kupas Isra Mi'rajnya saja itu sudah luar biasa. Mi'raj saja. Ini hebat banget Bapak Ibu. Setengah jam sirah nabawiyah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah ke kota-kota seperti Taif itu dan tidak mendapatkan sambutan yang positif, akhirnya strategi dakwah Rasulullah diubah. Rasulullah mendakwahi para jamaah haji. Karena setiap tahun sejak dahulu kala Makkah ini selalu didatangi untuk menunaikan ibadah haji. Ya, cuman cara menunaikan ibadah hajinya tentunya berbeda dengan yang dilakukan sekarang. Tidak semua berbeda ya. Itu kajiannya ada tersendiri dan begitu ya. Tapi haji itu sudah menjadi tradisi dan Mekah itu didatangi setiap tahun oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia. Ada satu pertanyaan tapi satu atau dua pertanyaan, monggo. Kalau kita mulai dari istilah nabawi ini, hukumnya bagaimana? Apakah wajib ain atau wajib ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita mendengar tadi bahwa Siti Khadijah itu meninggal pada tahun ke-10 kenabian ya. Itu menikah dengan Rasulullah itu sebelum atau setelah kenabian? Terima kasih. Hukum belajar sirah nabawiyah itu fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu ain yang berarti kan Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita belajar sirah nabawiyah itu nanti akan kita temukan munculnya hukum-hukum, baik masalah akidah, masalah fikih, ya, masalah ibadah, itu kita dapati dari sirah nabawiyah. Ya, misalkan ketika Rasulullah Mi'raj itu muncul hukum yang namanya sholat 5 waktu, kan begitu. Bagaimana kita akan mengenal sejarah sholat 5 waktu kalau kita tidak tahu tentang sirah nabawiyah, kan gitu ya. Kemudian di sirah nabawiyah muncul hukum bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab. Tapi kemudian Zaid dengan Zainab cerai. Zainabnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Itu hukum. Kalau kita tidak paham tentang sirah nabawiyah, kita ini tidak ngerti tentang filosofi di balik munculnya berbagai macam hukum-hukum, baik terkait dengan akidah. Kan mengenal Rasulullah itu bagian dari perwujudan syahadatain kita. Maka kalau begitu hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain kan gitu hukumnya. Itu fardu ain, wajib bagi kita. Mengenal Rasul itu wajib. Semakin mengenal Rasul, maka kita semakin mengenal Tuhan kita. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah akan muncul cinta. Jadi mahabbah kepada Allah itu ketika kita sudah mengenal Allah. Cinta itu tidak mungkin bisa muncul kalau kita tidak mengenal. Bapak-bapak cinta kepada istrinya karena sudah mengenal. Ibu-ibu kenal cinta sama suaminya karena sudah kenal. Oh, suami saya itu memang begitu. Tentunya gede, kalau nggak gede ya bukan suami saya. Macam-macam. Ya, bahkan di masa tua kan sudah tidak ada kebutuhan biologis apa-apa. Rasulullah menikah dengan Khadijah itu tentunya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Saat Rasulullah berusia 25 tahun, Khadijah itu berusia 40 tahun. Terus Khadijah meninggal usia 65 tahun. Dalam masa 25 tahun, Khadijah itu memiliki, Rasulullah kan memiliki keturunan satu-satunya hanya dari Khadijah, tidak dari yang lain. Itu memiliki keturunan berapa, Bu? Pak, anaknya Rasulullah? 6 apa 7? Ya. Yang pertama Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, terus Abdullah, terus Ibrahim. Tapi Ibrahim dari Maria Kiptia, bukan dari Khadijah. 6. Setelah usia 40 tahun loh, Bu, punya 6 anak. Ibu setelah 40 tahun punya berapa anak? Selesai. Enggak, rata-rata jarang ibu usia 40 tahun punya anak. Inginnya setelah 40 tahun enggak punya anak. Khadijah itu usia rentan gitu. Rentan gitu ya. Ya kalau rentan nyatanya Khadijah saja punya anak. Ya tinggal diagnosanya saja. Kalau memang fisik ibu bagus, ya sangat mungkin usia 50 tahun juga masih bisa melahirkan. Gitu ya. Ya Khadijah gitu, setelah 40 tahun masih punya anak-anak kan gitu. Luar biasa kan gitu. Jadi menikahnya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. 15 tahun setelah berkeluarga, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi 15 tahun berkeluarga, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. 10 tahun sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Khadijah
wafat, meninggal dunia. Begitu ya Pak ya. Tidak mengurangi niat Bapak Ibu untuk bertanya ya. Karena kalau ini dikaji mungkin 2 hari pun belum selesai ya. Begitu banyaknya dan begitu hal yang memang di situ pelajaran-pelajaran bagi kita. Kemudian Bapak Ibu, tadi kami sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu jamaah yang akan mengikuti mabit, ya, tadi langsung kita list. Kemudian nanti itu akan kita sampaikan ke grup peserta. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang akan menambah. Kemudian pengalaman Bapak Ibu, khususnya Nusawu gitu, ibu-ibu gitu. Biasanya kok enak mesti repot dan sebagainya. Itu pengalaman kemarin, monggo ya. Untuk yang ibu-ibu tidak harus nginep, tapi kalau nginep lebih bagus. Ya. Mau ikut cuma nggak ikut mabit ini. Tapi ikut semua ya Bapak Ibu ya. Mabit gitu. Jadi nanti tekniknya mabit itu nanti tadi dijelaskan kronologinya. Nanti untuk ibu-ibu itu nanti kalau mau, tapi lebih enak karena nanti bisa merasakan yang lain. Ya, di ibu-ibu nanti tidurnya di sini, di ruangan ini. Di ruangan ini bapak-bapak nanti di atas, di lantai basement, lantai utama, lantai atas, lantai 2. Bapak-bapak di lantai 2. Jadi lantai 2. Jadi ibu-ibu di sini, insya Allah nanti. Paris.